Oke, Happy New Year everyone. Jadi hari ini supaya tidak panjang-panjang, kita mau tahu bahwa ketekunan itu selalu membuahkan hasil, apalagi kalau ketekunan atas panggilan, kesetiaan atas panggilan itu selalu membuahkan hasil dan attract God's heart. Akan narik hatinya Tuhan ketika kita tekun. Karena itu kalau ibadah mesti tekun. Supaya Tuhan itu noleh sama kamu, ngeliat sama kamu. Apalagi ketika kamu terpanggil untuk pelayanan, kamu dengan tekun menjalaninya, wah hasilnya akan luar biasa. Kita baru saja selesai ngerayain Natal kan, after Christmas ini. Masih bau Natal, pohon Natal belum ini, yang belum foto di booth masih belum hilang, silahkan di bawah itu. Dan memang toko-toko mulai dihilangin ya hiasan Natalnya karena ganti ke Imlek. Tapi setiap Natal kita itu akan ingat sama siapa aja? Gabriel, malaikat ya enggak? Mary, Joseph, Maria, Yusuf, kemudian gembala, bener enggak sih? Terus setelah itu last thing is Majus, ya kan? Mesti itu yang kita ingat. Setiap Natal itu enggak pernah enggak itu yang disebut. Dan Natal itu cuman ditulis, kelahiran Yesus itu cuman ditulis. Injil ada berapa? Kitab Injil ada berapa? Come on. Kasih tahu kiri kananmu, 4 kitab Injil itu 4. Jangan lupa, mesti ingat, aduh. Kitab Injil ada 4. Terus Alkitab itu kalau sampai dia ditulis, diulang, itu berarti penting banget. Dan ada kisah-kisah yang diulang-ulang, tetapi tentang kelahiran Yesus ini ditulis di 2 Injil, Matius dan Lukas, pasal 1-2. Matius 1-2, Lukas 1-2. Jadi di Matius dan Lukas ini yang saling melengkapi. Kita taunya kisah kelahiran Yesus ada di sana. Dan dari yang cuma ditulis 2 ini, tapi sekarang seluruh dunia itu nyaris ngerti loh tentang Yesus. Karena dunia sekarang merayakan Natal. Coba dimanapun kalau kalian lihat di seluruh ujung dunia. Bahkan Teda lihat temannya Teda itu baru pergi ke negara yang lumayan ujung di kutub sana. Itu pun udah hiasan Natal. Natal itu udah mulai diingat walaupun orang gak ngerti tentang Yesusnya. Kalau yang datang ibadah umum pasti tahu. Bapak Gembala kita, Om Frank bilang, waktu kecil dia dibilang sama sopirnya bahwa Natal itu ada pohon Natal, soalnya Yesus itu lahirnya di bawah pohon cemara, katanya gitu ya kan. Jadi orang tahu, Natal tahu, gambar-gambarnya dikembangkan terus, Maria, Yusuf dan Gembala, hiasannya dikembangkan, tetapi orang gak ngerti ngeh dengan benar. Kalau orang sudah ngerti dengan benar, Alkitab ngomong, kalau sampai Injil, sampai ke ujung dunia dan difahami artinya kesudahan zaman. Sekarang mulai warnanya dikenal oleh seluruh dunia. Jadi kita itu udah ada di ujung-ujung ini. Nah terus Natal itu merupakan pivot point. Pivot point itu poros dari rencana keselamatan Allah. Begitu Natal turun, ini langsung munyer keselamatan Allah itu jalan terus, keselamatan, rencana keselamatan manusia itu jalan terus. Hari ini kita tahu bahwa kita ini selamat karena ada orang-orang khusus yang dipilih oleh Tuhan yang tetap tekun menjalankan, yang tetap taat akan panggilan itu, enggak ngelenceng dari panggilan itu dan mau menjalankan bagian rencana keselamatan. Dan itu adalah tokoh-tokoh yang Teda sebutkan tadi, ketaatan mereka atas panggilan Tuhan ini luar biasa. Tadi siapa? Pertama Maria, ya kan? Maria itu kalau kita ingat pasti semua tahu. Dia ditemuin malaikat itu cuman sekali loh. Cuman sekali. Coba kamu dikasih ngomong sama malaikat sekali, kamu jalankan terus nothing happen. Enggak ada lagi diomongin padahal ini tugasnya cukup berat. Kalau kamu enggak tekun, kamu enggak setia, kamu enggak punya iman, kamu enggak mempercayai panggilan, pasti
itu kayaknya aku mimpi terlalu bagus. Kayaknya enggak deh. Bisa kayak begitu, benar enggak? Bisa mundur. Tapi tidak dengan Maria. Only once. But she kept going. Terus dia jalan terus. Dan yang kedua, kita hari ini kita lihat Yusuf yang tertulis di Matius 1 dan 2. Matius 1 dan 2 itu menuliskan silsilahnya Yesus dari Yusuf dan Yusufnya, dan kisah yang banyak terjadi dengan Yusuf sampai keselamatan bisa kita rasakan. Yusuf ini diberitahu Tuhan, diberi tugas yang luar biasa itu cuman lewat mimpi. Nggak tahu ya, Yusuf yang di perjanjian lama itu juga mimpi. Tapi Yusuf yang ini, yang jadi ayah di buminya Yesus itu juga lewat mimpi. Jadi kita ingat, simple aja, kita lihat bagaimana dari waktu ke waktu Yusuf dikasih mimpi tetap jalan. Jadi first thing first, yang pertama kali dikasih tahu Yusuf adalah ketika dia mulai ragu sama panggilannya. Dia mulai, bener gak sih Maria gitu, aduh denger kayak gitu, aduh bener gak sih Maria ini layak jadi istriku, aku putusin aja gitu kan. Yusuf kan ragu-ragu kan, sampai akhirnya Matius 1 ayat 23-24 menuliskan bahwa hari itu malaikat datang, Matius 23, malaikat datang kepada Yusuf berkata, jangan ragu Yusuf, ambil Maria sebagai istrimu karena anak yang dikandungnya dari Roh Kudus, gitu kan? Kita baca 24. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini enggak perjalanan yang gampang. Karena zaman itu kalau ketahuan itu Maria itu seandainya diputus sama si Yusuf, ketahuan kayak gitu, Maria itu bisa dirajam, bisa mati dibunuh karena dianggap perempuan gak benar. Jadi akan mati dibunuh. Tapi Yusuf mendengar firman, mendengar berita dari malaikat, dia mempercayainya dan dia dengan tekun, oke, I take that risk. Aku ambil risiko itu. Plus, dia ngelindungin Maria dalam hal ini. Kedua, dia juga perlu sesuatu yang kuat untuk percaya bahwa ini benar dari Tuhan. Dan juga dia menghadapi cemohan masyarakat loh. Orang kan, Yusuf itu ternyata Maria gini, gosip itu kemana-mana gitu kan. Tapi dia ambil risiko itu. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, mungkin kita terus dapat ayat, aduh bagusnya ayat ini, aku ini dipanggil untuk melayani, aduh aku dipanggil untuk melakukan sesuatu yang baik. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang sulit, berani gak kayak gitu? Hari itu masyarakat Yerusalem, for real, Maria Yusuf, mereka gak yakin gitu loh, mereka nanya gitu kan. Honestly, for real, itu terjadi kemarin mereka. Wisas, tahu ya bahasa ini ya. Kita curiga sama mereka, pasti enggak. Terus mereka diomongin kan gosip, they're so hayo. Nah, bahasa sekarang gitu. Mereka ini benar-benar aneh ini, enggak bisa difahami gitu, ya kan? Dan kalau kita lihat dari sini, itu terjadi terhadap hidup mereka, tapi apa yang terjadi? Mereka tetap tekun. Dan Yusuf ini merupakan a real Sigma boy. Siapa yang tahu Sigma boy di sini? He's real my friend, he's a real Sigma boy. Kenapa? Dia cover itu semua. Dia tekun sama panggilannya Tuhan. Dia gak main-main dan dia tanggung jawab sama Maria. Ini sayang yang benar nih gitu. Jadi gak mau orang yang kusayangi ini akhirnya nanti dirajam atau bagaimana mengalami kesulitan. Dia gak mau. Dia cover itu semua. Dia hadapi perkataan masyarakat. Aku ngelindungin dia. Pria itu memang harus melindungi perempuan ya.
gitu. Itu yang terjadi. Dan setelah itu enggak cuman kayak gitu. Dia juga harus jalan, tiba-tiba jalan jauh kan, tiba-tiba harus jalan jauh ke Bethlehem. Karena harus daftar gitu kan. Mereka itu tetap menjalani, bayar harga untuk panggilannya padahal ini kesulitan. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita ini dipanggil untuk lebih tekun sama Tuhan, itu selalu ada harga yang dibayar. Bangun pagi, karena ke sekolah jam 7, biasanya jam 6:30 baru bangun, masak bersih gitu aja, berangkat, nggak tahu ya berangkat jam berapa. Ini nambah setengah jam, karena harus doa, karena harus baca firman. Mau nggak kayak gitu? Oh ya, aduh ini capek kayak gini, tapi aku diminta untuk bantu ini pelayanan di gereja. Mau nggak kita kayak gitu? Ini namanya bayar harga atas iman kita mempercayai Tuhan, ngikut Tuhan, bayar harganya itu ada. Bisa nggak kita stop sosial media sejam? Aku ganti ke sini. Aku nggak scrolling. Tadi memang dianjurkan, nggak cool kan kalau nggak ikut Instagram, nggak ikut apa tadi? Kamu punya apa? Jisi punya apa? Instagram sama YouTube ya kan? Nggak follow, nggak nge-like, nggak sharing. Wah itu kurang cool katanya. Memang benar, saya setuju. Siapa tadi yang ngomong ya? Oh iya, nggak ada yang. Nah, it's okay. Tapi rela nggak? Oke, aku stop ini. Mungkin kalau 1 jam kelamaan, 10 menit. Nah, 10 menit saja cukup gitu kan. Nah, itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mau bayar harganya. Terus yang kedua, setelah itu second dream, di Matius 2 ayat 13 dikatakan, malaikat Tuhan itu balik kepada Yusuf. Balik kepada Yusuf karena apa? Waktu itu udah gede, Yesusnya dibawa pindah ke udah di rumah yang benar. Terus habis gitu, ingat gak ada raja siapa? Herodes. Raja Herodes mau bunuh Yesus kan karena dengar dari Majus. Dalam mimpi lagi, cepat. Bangun, ambil anak itu, lari ke Mesir. Ini Yusuf itu tanpa babi bu, langsung ayat 14 di Matius 2 berkata, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga langsung pergi ke Mesir. Dia melindungi Yesus yang bukan anaknya. Karena ini anak Allah. Dia mempercayai ini Allah. Dia lindungi Yesus karena apa? Ketaatannya akan firman. Kalau kamu baca firman, kamu lihat ada sesuatu yang dek gitu di hati. Lakukan. Kayak tadi Yakobus 1 ayat 25 dikatakan yang kita baca. Kalau dia melakukan, gak sekedar tahu, gak sekedar baca. Dia akan menjadi baik, bahagia, ya enggak? Itu tadi ayatnya apa sampai ku catat. Dia akan bahagia. Yakobus 1 ayatnya kita ini tadi. Nah, Yusuf melakukan dan mengambil malam itu juga di negeri yang baru. Udah settle di Mesir enak. Mimpi yang ketiga datang. Yusuf lagi mimpi lagi. Sekarang Yusuf gak terlalu kaget bolak-balik mimpi. Ini udah yang ketiga nih. Jadi dia udah bolak-balik didatengin malaikat. Jadi sekarang udah ngerti gitu. Sekarang yang membunuh itu udah mati. Jadi karena yang membunuh mati, berkatalah ayat-ayatnya berkata bahwa malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya berangkat ke Israel karena yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Apa yang terjadi? Yusuf bangun, pergi ke tanah Israel. Berapa kali Yusuf mendapat perkataan Tuhan melalui mimpi, tapi dia selalu lakukan. Dia nggak pernah menunda dan dia selalu melakukannya. Satu yang kita pelajari. Kalau kita tekun dalam melakukan rencana Allah juga enggak akan berhenti dalam hidupmu. Itu akan jalan terus.
Kamu sekarang masih remaja, katanya aku jadi pemimpin, katanya aku jadi orang hebat, katanya aku jadi orang besar. Ingat, perjalanannya ada, tapi kamu harus tekun melakukannya dan taat kepada firman. Tuhan itu akan terus pegang hidupmu. Tuhan pegang hidupmu. Tuhan itu enggak pernah main-main sama kita. Kalau Tuhan sudah pilih kita, dia akan lakukan apa yang sudah ditetapkan dalam hidup kita. Nah, ada satu kisah. Jadi di Scotland, ada seorang misionari dari Afrika pulang. Dia pulang setelah mission ke Afrika, pulang ke gereja yang mengutus dia. Terus bikin laporan. Dia merasa, aku harus bikin laporan tentang betapa perlunya misionari ke Afrika. Dan malam itu, karena cuaca enggak bagus, yang datang enggak banyak. Terus yang datang tua-tua, dia merasa, aduh ini belum tentu mereka ini bisa, mau cocok buat misi. Tapi aku harus menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hatiku. Jadi dia bilang, Bapak Ibu pada akhirnya kita perlu misionari untuk ke Afrika. Terus dia bilang, siapa yang mau pergi? Siapa yang mau pergi? Semua orang terdiam. Tiba-tiba ada satu anak lagi, satu remaja lagi teriak dari belakang, I will go, I will go. Aku mau pergi. Anak ini pelayanannya adalah di sana itu kan zaman dulu pemain keyboard, organ itu diisi sama angin supaya suaranya bisa bunyi. Tugasnya dia itu mompa supaya penuh angin supaya keyboard bisa tetap nyala, tetap dimainkan. Aku yang mau pergi. Dan anak ini bernama David Livingstone. Dan ketika David Livingstone memutuskan untuk pergi, apa yang terjadi? Orang-orang mendukung dia, tapi mereka bilang, kita sekolahkan jadi dokter, kamu pergi sebagai dokter missionary. Jadi enggak missionary Kristen kayak begitu. Berangkatlah dia, belajarlah dia, ada jalan yang harus ditempuh. Dia belajar, akhirnya dia jadi dokter. Dan dia tetap taat, tetap tekun pada panggilannya, berangkat ke Afrika. Waktu itu Afrika tidak menerima orang kulit putih. Kalau kamu, bahkan orang Afrika sendiri antara suku sama suku kayak gini, kamu nyebrang, kamu bisa dikasih makan banyak gemuk, disembelih, dimakan rame-rame. Itu Afrika zamannya David Livingstone. Dia orang kulit putih, tapi dia taat pada panggilan Tuhan dan dia mempercaya Tuhan. Dia tahu bahwa ini panggilanku, dia berangkat sebagai dokter. Dia mulai ke satu suku, memberikan penyuluhan kesehatan, ngobatin orang, mendirikan compound camp, lokasi camp gitu. Satu ketika dia akan mengunjungi satu camp di dekat satu suku. Suku ini kepala sukunya bilang, aku akan bunuh, kirim message, kirim surat ke David. Aku akan bunuh kamu beserta seluruh isi kamu karena kita enggak setuju ada orang luar masuk ke tanah kita. Jadi dia terima surat itu. David Livingstone itu seorang yang tekun nulis diary juga. Dia tulis di buku catatan hariannya, dia tulis, Tuhan tolong aku. Kami sudah melakukan yang baik. Dia bekerja keras setiap hari membawa nama Tuhan, menunjukkan bahwa kami orang percaya, kami punya kasih. Aku sudah bekerja keras Tuhan, tapi ini yang terjadi. Dia berdoa, bersungguh-sungguh berdoa. Malam itu kepala suku tidak menyerang, enggak jadi datang. Years later, bertahun-tahun setelahnya, dia balik ke Scotland, ke gereja yang mengutus dia, dan memberikan laporan dan memberikan kesaksian ini. Nah, belum selesai, belum balik. Oke, years later, sebelum dia balik ke Scotland, kepala suku ini datang ke dia, dan diberitahu akhirnya menerima Tuhan. Melihat kebaikannya,
kesaksiannya, itikat baiknya, karakternya, akhirnya terima Yesus. Ini yang sebelumnya terjadi. Terus dia nanya, kamu waktu itu kan mau bunuh kita sama seluruh camp kita. Kok kamu gak jadi datang, kenapa? Apa yang dia bilang? Siapa bilang kita gak jadi datang? Kita datang. Kita siap bunuh kalian semua. Tapi hari itu kita lihat di seluruh kemmu ada 39 orang gede-gede yang jagai keliling kemmu. Kita takut, kita balik. Nah, setelah itu waktu dia pulang years later, bertahun kemudian waktu dia pulang ke Scotland, dia cerita sama orang di gerejanya kesaksian bahwa kalau Tuhan sudah mengutus seseorang, Tuhan itu akan melengkapi dan melindungi. Tuhan gak pernah main-main kalau nyuruh seseorang. Tuhan akan beri dan memperlengkapi. Terus sekretaris gereja nanya sama dia, sebentar David. Kamu ingat tanggal berapa kamu diserang? David ingat, dia suka nulis diary kan, bukunya dibuka diary. Tanggal sekian. Kemudian sekretaris gereja pergi ke buku catatan di gereja. Pada tanggal yang sama ada 39 jemaat yang hadir di doa untuk mission di Afrika. 39 orang yang berdoa untuk Afrika ini malam itu membuat Tuhan mengulurkan tangannya, mengirim pahlawan-pahlawan doa ini mengelilingi camp itu yang hanya bisa dilihat oleh para musuh. Karena pertandingan kita, peperangan kita itu melawan apa yang ada di udara. David tidak melihat mereka, dan jarak tidak mempengaruhi. Tetapi karena ada doa yang dari sini, yang di sini dilindungi. Tepat 39 orang malam itu yang hadir, yang datang dalam doa untuk camp di Afrika. Dan malam itu 39 orang lah yang mengelilingi camp itu, yang membuat dia batal dibunuh. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Setiap kita itu punya panggilan kita. Gak perlu hebat, gak perlu luar biasa. Setiap kita itu Tuhan taruh sesuatu yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Jadi berkat untuk orang lain. Terus orang lihat kita, temenmu itu lihat kamu, jadi siapa Tuhannya kamu? Mungkin kamu orang yang gak bisa ngomong. Orang itu dari caramu kepingin kenal Tuhanmu. Kepingin mengenal Yesus. Atau kamu yang banyak ngomong, kamu bisa dengan santai ngomong sama orang. Kamu kok gak kepingin sih ibadah tempat kita? Asik loh, yuk datang. Atau kamu dengan caramu, kamu itu bisa diperlengkapi oleh Tuhan nantinya untuk menarik mereka yang di luar sana menjadi terang. Tapi ya itu tadi, seperti seorang Yusuf tekun jalani semua. Sekali Tuhan berbicara, mempercayai Tuhan. Berani bayar harga, apapun yang diminta sama Tuhan. Ada banyak kesaksian orang-orang yang bayar harga, dipakai Tuhan luar biasa. Dan David Livingstone akhirnya dinobatkan sebagai pahlawan perdamaian antara Inggris dan Afrika. Dia yang melihat robohnya tembok penghalang yang menghalangi orang Inggris masuk ke Afrika. Menjadi seorang pahlawan negara juga. Karena apa? Sederhana. Ketika ada panggilan dia berkata, I will go, aku mau pergi. Dan dia pergi dan dia menjalani apa yang menjadi tugasnya. Disuruh belajar, dia belajar. Bukan berarti kalau ngirim Tuhan, udah aku Tuhan terblok santai gitu. Enggak, ada harga yang dibayar. Ada yang disuruh jadi dokter, ada jadi orang pemimpin negara, ada yang jadi pengusaha. Semuanya bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, oke. Diawali dari ketaatan dan kemauan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Yuk sekarang semua bangkit berdiri.